take off alias di awal kata. Yang keempat, tashil yang akan kita bahas sebentar lagi. Jadi ini kita bahas ibdal, maka yang kita bahas pasti yang kedua. Kenapa? Karena tidak mungkin bahasa Arab diawali oleh ibdal. Faham tuh Masyaikh? Syekhot semua paham? Ya, sekali lagi, kenapa yang kita bahas adalah hamzah kedua? Karena tidak mungkin ibdal terdapat di hamzah atau huruf pertama. Oke, ibdal merubah hamzah menjadi huruf ilah. Huruf ilah punya 3 nih, available 3. Yang sesuai dengan harokat sebelumnya. Harokatnya fathah. Yang paling pas siapa? Alif. Maka amana bertransformasi menjadi amana. Nah, gitu ya. Nyambung gak nih? Aslinya amanah. Ya ayyuhalladzina amanu. Qurannya nggak seperti itu. Allah menurunkan juga sudah amanu, tapi akar katanya adalah amanu. Sama kayak pilih, ditambah mu jadi apa? Kenapa kita nggak mudah mempilih atau mepilih? Saya mau mepilih atau mempilih. Ngomongnya apa kita? Memilih. Orang luar negeri kok nyari memilih dari mana huruf ini? Dari M, nggak ketemu. Kenapa? Aslinya huruf P, pilih. Kenapa? Karena adanya pergeseran bahasa dalam masing-masing bahasa. Sama gitu ya. Ini pun demikian. Allah nggak menurunkan amanu, sudah jadi amanu, tapi akar katanya aslinya adalah amanu, amana dan lain sebagainya. Kalau kasroh aslinya adalah iman. Wahai orang-orang yang beriman. Karena sukar pelafalan 2 hamzah, jadinya apa? Kenapa jadi ya? Karena harokat sebelumnya kasroh, maka dia dibaca iman. Sama juga dengan ayat yang cukup fenomenal, itu nih, dibahas di kajian tersendiri itu ya. Itu nih juga seperti ini. Berikutnya kalau domah di Al-Baqarah ada falyu'addilladzi. Baik, terbaik nyambung. Bagi yang belum, kita lihat sekarang. Di akhir halaman surah Al-Baqarah ada ayat yang berbunyi falyu'addilladzi. Oh, baik. Saya minta kita wakaf di alladzi, coba yuk. Alladzi. Silakan mulai, ngegas ke setelahnya. Bunyinya bukan utumina, tapi apa? Utumina. Tulisan dia di mushaf ada hamzahnya, tapi nyatanya ketika kita ibtidah atau bahasa yang ngegas dari sini, maka bunyinya bukan utumina, tapi apa? Kenapa? Gua kembali utumina, enggak, 2 harokat saja, tabi'i. Utumin, coba yuk. Kenapa? Karena ada pertemuan 2 hamzah. Ketika ada 2 hamzah bertemu, hamzah kedua sukun, itu sukar dalam pelafalan orang Arab, native speaker. Sehingga hamzah kedua perlu diapakan? Diibdal. Ya, mengibdal hamzah kedua. Utumina dibaca menjadi utumina. Sama halnya dengan tadi yang sempat saya mention sedikit, itu nih. Itu nih, ini cukup fenomenal apalagi di buku-buku yang dinamakan gharib. Itu nih di sini pakai ya, pakai hamzah. Tulisannya hamzah atau ya? Hamzah. Kenapa bacanya i dengan ya? Harakat sebelumnya kasroh diganti ya, tapi di Quran digunakan ya atau hamzah? Kenapa nggak digunakan ya? Kalau iman lihat digunakan fisik huruf keduanya hamzah atau ya? Ya, oke. Kalau di itu nih pakai hamzah atau pakai ya? Bagi yang masih bingung silakan buka juz 26, awal juz 26. Bagi yang nggak bingung langsung jawab saja gitu ya. Oke, saya ulang sekali lagi. Qurannya ditulis dengan hamzah atau dengan ya? Kenapa dengan hamzah bukan dengan ya? Karena jikalau satu kata memiliki 2 variasi ketika waqaf dan wasal, Quran ditulis dengan teori wasal. Jadi saya ulang, jikalau ada deklok cara baca ketika waqaf dan wasal, maka Quran ditulis dengan teori wasal. Kenapa? Al aslu fil qiraah wal wasl. Kaidah asli bacaan Quran adalah wasal. Saya ulang sekali lagi, kaidah asli tulisan Quran adalah wasal. Maka ditulis dengan teori wasal. Maksudnya Ustaz, saya masih bingung.
Maksudnya ayat sebelumnya berbunyi fis samawat. Coba kita bunyikan sama-sama yuk. Kita wasalkan fis samawat. Satu itu nih. 1, 2, 3. Fis samawati. Iya, ketika wasal dia tetap hamzah. Fis samawati tuni. Yuk. Fis samawati tuni. Kenapa? Karena hamzah wasal ketika lagi di tengah pelafalan tidak dibunyikan. Tapi kalau kita waqaf, coba yuk. Fis samawat. Waqaf. Fis samawat. Hamzah wasal kembali aktif. Ketika kembali aktif bertemu dengan hamzah qata, ada pertemuan dua hamzah. Hamzah kedua harus diibdal, jadilah itu nih. Quran ditulis dengan teori apa nih? Teori waqaf di sini atau wasal seperti tadi? Ditulis dengan teori wasal, bukan waqaf. Maka sama dengan u'tumina. U'tumina tadi ada yang bunyi u'tumina. Kenapa? Terkecoh dengan fisiknya. Maka jangan terkecoh dengan fisik suatu kata dalam Quran. Kenapa? Bisa jadi suatu tulisan berbeda dengan bunyinya. Sama di Jakarta Utara, Tanjung Priok atau Priok gitu. Tulisannya Priok. Ngomongnya apa kita? Priok, nggak ada ngomong Priok gitu. Orang mana mas? Orang Priok. Padahal bisa Tanjung Priok, ngomongnya Tanjung Priok gitu ya. Jadi apa? Suatu kata bisa berbeda antara bunyi dengan tulisannya. Quran pun demikian, fisiknya ada hamzah, ternyata ketika tidak dibunyikan dengan huruf waw. Terakhir kita habisi bab ini. Kenapa Ustaz kalau iman kok nggak pakai hamzah? Kok itu nih kok pakai hamzah? Ya enggak? Apa jawabannya? Kalau iman sudah aman, maksudnya sudah ada hamzah qata di awal kata. Waqaf wasal dibaca jadi iman. Tapi kalau itu nih awalnya hamzah wasal nggak aman. Ketika lagi wasal, hamzah wasal tidak dibunyikan. Kayak ini, alladzi tumina, hamzah wasalnya seperti tidak ada. Alladzi tumina. Tapi kalau waqaf alladzi, hamzah wasal kembali eksis. Utumin. Nah, gitu ya. Kembali diaktifkan, gitu ya. Inilah poin pertama yang dinamakan ibdal. Ada yang mau tanya dulu mengenai ibdal, Masya dan Syekhot? Ini sebelum bengkel huruf ini Syekh, Masya ya. Pahami dulu mengenai hamzah. Ya, silakan Ustaz, silakan. Yang tadi mengenai huruf za itu apa? Zain itu yang benar za apa zain? Oh, tadi kita belum bahas tapi saya sampaikan Zain memiliki 4 nama. Bisa yang paling fenomenal adalah Zai. Tapi secara resmi, secara ofisial dia punya 4 nama. Zai alias Zau alias Za alias Zai. Banyak aliasnya itu ya. Muhammad alias Ahmad alias Mustafa atau alaihi wassalam gitu kan. Kalau kita mungkin namanya siapa gitu ya. Ahmad alias Sukardi alias alias-aliasnya. Jadi bahasa Arab demikian. Zai memiliki 4 nama. Zai. Oke. Baik ya. Ya silakan Ustaz, sebutkan nama. Oh tadi Ustaz sebutkan nama biar tahu Ustaz. Ustaz Mesir Marwah. Ustaz Yusuf. Wow, kalau Mesir panggil Yusuf. Syekh Yusuf kasrah maksurun. Masya Allah. Syekh Yusuf azim. Ya. Yang bagian isamawat sama yang iman itu tadi berarti yang membedakan yang kenapa fisamawatnya itu karena hamzah yang itu apa nggak ada harokatnya itu ya? Maksudnya? Kan? Antum mau nanya yang apa aja nih? Spot mananya? Yang itu nih. Iya, antum mau nanya mananya? Fisamawat. Tadi kalau misalkan dia Waqaf atau wasal? wasal kan fisamawati itu. Baik, benar. Tapi kenapa dia ketika waqaf jadi i? Kenapa? Ya oke. Alasannya karena ada hamzah wasal di sini. Ingat hamzah wasal adalah hamzah. Nah, ini penting. Hamzah wasal itu adalah hamzah volunteer. Huruf relawan. Kenapa relawan? Tadi kita sebutkan 4 pantangan awal kata. Sebutkan apa pantangannya? Khusus 2 nama pertama, sukun dan tasydid tidak mungkin di awal. Maka jikalau ada sukun di awal kata, auto hamzah wasal datang sebagai volunteer. Jadi hamzah wasal setelahnya pasti sukun atau tasydid. Tidak ada contoh hamzah wasal yang setelahnya berupa harokat. Bisa difahami? Kenapa? Hamzah wasal adalah bukan hamzah asli, tapi hamzah melainkan hamzah relawan.
menamani suatu kata yang diawali sukun. Contoh, ihdina. Aslinya apa? Dina. Coba yuk. Bener ini, real ini. Hada memberikan petunjuk atau hidayah. Yahdi sedang memberikan petunjuk atau hidayah. Diberikanlah hidayah. Coba, Dina. Sukar, kenapa? Bahasa tidak mungkin di awal kata dengan sukun. Akhirnya datang volunteer. Siapa yang siap? Hamzah bilang, saya siap insya Allah. Nggak punya fisik, minjem fisik siapa? Fisik alif. Fisiknya fisik alif, statusnya status Hamzah. Al-Fatihah sebenarnya bukan Al-Fatihah, tapi apa? Al-Fatihah, coba yuk. Al-Baqarah. Alhamdulillah. Ini real ini seperti itu. Tapi karena bahasa Arab tidak mungkin diawali sukun, maka datanglah volunteer. Siapa yang datang? Hamzah. Tidak punya fisik, meminjam fisik alif. Orang sering ngomong ini alif, benar hurufnya, bukan statusnya. Statusnya siapa dia? Hamzah dengan nama Hamzah wasal. Nyambung Syekh? Jadi di sini kenapa dia tidak dibunyikan ketika wasal? Karena Hamzah wasal ketika wasal dia silent, nggak dibunyikan. Tapi ketika wakaf di samawat dia kembali aktif. Itu nih. Berarti wakafnya itu terus harokatnya alif itu bisa tergantung Syekh. Apa fathah atau kasrah atau... Tergantung kondisi. Di sini kasroh, ini akan melebar lagi. Nah, ini ada pertanyaan kedua. Kenapa dia kasroh bukan domah? Nggak apa nih, kita tiru dulu Kang ya. Ini sambil ta'aruf sajud ini ya. Tak kenal maka ta'aruf. Kota sayang belum hijrah sama Syekh ya, ta'aruf. Itu nih, kenapa itu nih bukan utu nih? Ada yang punya jawaban? Tek tok tek. Oh nggak ada, baik. Kaidah asli bagi yang pernah baca Hamzah wasal, bahwasanya jikalau huruf ketiganya dhamma, huruf pertama harus dhamma. Contohnya uzur jadi apa? Iya, uzuru. Tapi di Quran ada 5 kata yang mana huruf ketiganya dhamma, tapi nyatanya Hamzah wasalnya kasroh. Apakah 5 kata tersebut? Kita sebutkan satu persatu. Ngapa nih ya? Nyubah Hamzah itu terbaik Masya dan Syekhot sama Masya Allah. Terkolun semua ini. Ustaz Eka ikut dalam kemarin terkolun Insya Allah ya. Tertanya kolun Ustaz Eka Insya Allah. Ada 5 kata yang paling final itu. Ininya tambahan tuh, ada itu yang gak mesti itu nih. Pertama. Kedua, iqdu. Yang ketiga, imdu. Iqdu, imdu. Yang keempat, imshu. Yang kelima, ibnu. Kita bahas nih alasannya sebentar lagi. Pertama apa? Bukan, kok masih itu? Itu sudah berubah. Fisiknya itu bunyinya, tulisannya psikologi bunyinya. Enggak ada ngomong jurusan apa bang? Saya jurusan psikologi. Ngomong apa? Psikologi. Kenapa tidak semua tulisan sama dengan ucapannya? Tulisannya itu bacanya apa? Itu. Yang kedua, iqdu. Yang ketiga, imdu. Yang keempat, imshu. Yang kelima, ibnu. Kita akan bahas satu huruf, kalau satu contoh, 4 sisanya sudah bisa tinggal dikiaskan. Oke, kita bahas satu contoh. Sudah? Silakan request mau bahas yang mana? Kalau yang masih belum, silakan tuliskan dulu. Itu, iqdu, imshu, imdu, dan ibnu. Oke, kita bahas apa? Imdu. Oke, saya request. Dengan Ustaz siapa tadi? Ustaz MC tadi? Oh? Ustaz Haikal, ya terbaik Ustaz Haikal. Sesuai request Ustaz Haikal, maunya imdu. Oke. Contohnya boleh beda, teorinya sama. Kita lihat teorinya, nanti akan sama dengan semua contoh. Contoh yang nomor 3 tadi, imdu. Kita lihat imdu. Kenapa tidak dibacakan umdu? Nah, jangan omdo, bahasa Arab itu. Imdu. Imdu itu jamak plural. Imdu, berlalulah. Tadi kalau itu, datanglah hari itu. Itu tadi datanglah. Yang kedua tadi apa katanya? Imdu, berlalulah. Berlalulah. Oh ya, lewatilah bisa. Lewatilah. Kalau iqdu, tunaikanlah. Kodokkanlah, tunaikanlah. Kalau imsyu, pergilah. Imsyu.
Yang berikutnya ibnu, bangunlah, bukan bangun dari tidur, bangun, membangun apa bangunan gitu ya, bangunkanlah gitu, bukan bangun dari tidur. Imdu, kita garap satu contoh, pasti saja kita bahas bersama-sama. Bentuk jamak, ya, laluilah, kita mulai. Kamu satu orang, laluilah. Aslinya adalah imdu. Nah, imdi aslinya roh satu orang, imdi. Nah, laluilah ngomongin satu orang. Yang itu bahasanya kurang enak ya, laluilah dalam bahasa Indonesia sukar. Pakai pergi aja ya, pakai pergi biar enak terjemahannya. Pergilah ya. Contohnya sama, tapi untuk bahasa Indonesia mungkin lebih enak imsyu. Pergilah. Imsyu, satunya satu orang. Kamu pergilah, pergi. Namanya ya, bahasa Arab tadi tidak mungkin take off dalam keadaan sukun, tidak mungkin landing dalam keadaan berharokat. Nama dia bukan imshi tapi imsh. Apa nama surat yang dibaca malam Jumat atau hari Jumat untuk menangkal Dajjal? Oh, surat terbaik Ustazah. Bukan Al-Kahfi, tapi apa? Al-Kahf. Nama lain juz 30 apa? Wah, sudah mulai ya. Namanya juz. Kalau kita mendengar juz amma, welcome to Republik ini Mas ya. Namanya bukan juz amma, tapi apa? Juz am. Terus surat pertama juz 30. An-Naba. Surat pertama juz 30. Surat kedua. Oh, sudah berantisipasi nih, yo. Antisipasi. Surat ketiga. Kalau Abasa masih terbetul nih. Namanya Abbas. Coba Abbas. Sampai mushaf kita pun disuruhnya Abasa. Adalah apa? Dia kalau landing harus dalam keadaan sukun. Take off harus keadaan berharokat. Landing mesti sukun. Jangan dibolak-balik Mas Syekh. Maka nama dia bukan juz amma, boleh, tapi enggak resmi, bukan apa ofisialnya. Namanya apa? Am, bukan Abasa, tapi apa? Bukan Al-Kahfi, apalagi Al-Kahfi. Kalau Al-Kahfi kita bahas makhrajnya nih insyaallah ya. Jadi bukan imshi tapi apa? Imsh. Sukun fisiknya harokat, bunyinya iya, mulai latihan ngerem. Jadi tahu bisa ngerem baca bukan imshi. Sekali lagi apa bunyinya? Imsh. Satu orang pergi. Dua orang, kalian berdua pergilah. Baca apa? Imsya. Dua orang pergi. Banyak plural. Aslinya apa? Aslinya adalah imsyu. Pergilah kalian. Ini yang paling aslinya nih, imsyu. Karena ada kejomplangan dalam segi harokat. Maksudnya Ustadz, tadi ya itu huruf yang sehat apa yang sakit? Bahasa Arabnya apa? Illah. Huruf shin sakit apa sehat? Sehat. Oke. Harokatnya dhammah dengan kasr lebih kuat mana? Kenapa? Karena perlu memajukan kedua bibir. Benar. Harokat yang paling berat adalah dhammah. Coba harokat yang paling ringan fathah, cukup buka mulut yang agak ringan kasroh, turunkan rahang dikit yang berat dhammah Nah, yang berat adalah dhammah, maka bunyinya Lihat, yang sakit beban 70 kilo, yang sehat cuma 20 kilo gitu ya. Nah ya, makanya apa? Yang berat dikasih yang sakit, yang ringan dikasih yang sehat, maka ini nggak balance. Akhirnya apa? Harokat dhammah ya dipindah ke huruf shin. Lihat nih 3 atau 3A mana? 3A. Sini ya, 3B ya. 3B. Jadilah dia bunyinya imsyu. Loh, Ustadz bukannya jadi barter? Harokat tidak bisa dibarter. Harokat hanya bisa pindah dari depan ke belakang. Maka kasrah di sini imsyu kemana? Sudah hilang, sudah hangus tiketnya deh. Harokat dhammah dipindah ke ya, harokat shin di mana kan? Harakat dhammah dipindah ke shin, maaf. Harakat dhammah pindah ke shin, harakat shin yang kasroh sudah hangus. Jadi imsyu berubah apa? Imsyu. Coba yuk. Ada pertemuan dua sukun. Nggak bisa, harus dihapus. Siapa yang harus dihapus? Kenapa ya? Pertama karena tidak sinkron dengan harakat dhammah. Kedua karena waw adalah melambangkan jamak. Maka imsyu bertransformasi menjadi imsyu.
Jadi contoh imsyu, ibnu, itu semua asal muasalnya adalah apa ini? Imsyu. Coba itu asal muasalnya apa? Itiu. Nyambung gak nih? Belum nyambung? Biar kuat kita latihan satu-satu. Nah, tugasnya beda-beda nih. Ustadz tolong digarap yang ibnu. Seperti ini, sama semua, tinggal contoh aja. Ibnu anum iqdu. Udah, ibnu iqdu, ibnu iqdu, ibnu iqdu, ibnu iqdu. Ayo ikut Syekh. Ibnu, ikut Syekh Eka. Ibnu iqdu, ibnu iqdu, ibnu iqdu, ibnu iqdu, ibnu iqdu, ibnu iqdu, ibnu iqdu. Silakan digarap. Sama, jawaban cuma 5 ini aja. Yang penting beda, yang penting ada bedanya aja biar nggak ngeliat kanan kiri. Kanan kiri kan, nah itu ya. Silakan, ibnu iqdu. Contohnya seperti ini, apa? Cetakannya kayak gini. Ibnu namanya ada 3C ini. 3A, 3B, 3C. 1, 2, 3A, 3B, 3C. Silakan digarap sebisanya insyaallah taala. Sudah semua? Oh, belum, siap. Digarap sedikit lagi, silakan. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Sudah? Ya, karena efisiensi waktu kita anggap sudah. Yang belum kita anggap sudah. Kita anggap sudah. Dianggap sudah. Ya, tadi contohnya apa aja? Ibnu dan iqdu. Coba mulai yang ibnu, siapa yang ibnu? Ya, langsung koreksi masing-masing sekarang. Nggak usah pakai angka masing-masing. Ibnu satuannya apa? Ibn. Kalau iqdu, sisanya ibnu, mbak iqb. Sama. Kalau nggak pakai tadi harokat iqdi ibni. Tapi kita sukun kan ibn dan iqb. Duanya apa masing-masing? Kalau ibnu ibniyah, kalau iqb iqdiyah. Jadi ibniyah dan iqdiyah. Benar semua insyaallah. Jamak pertamanya ibnu ibniyu, kalau iqdiyu iqdiyu. Jawabannya ibniyu dan iqdiyu. Kaidah aslinya karena sukar nggak dibaca sebenarnya. Cara keduanya ibnu apa? Ibnuyu. Coba ibnuyu. Kalau iqdu iqduyu. Ada 2 sukun, sukar. Jadinya apa? Ibnu dan iqdu. Nah, nyambung kan masyarakat Syekhot? Sama, kalau gitu kita garap itu, kita garap sama-sama. Itu satuannya apa? It. Bukan it, coba it. Oke, duanya. Kok i lagi belum? Baik, jamak pertamanya. Jamak kedua. Itu. Jamak aslinya. Jadi ya jamak itu. Sekali lagi yuk satuannya. It. Berikutnya.
Berikutnya. Terus. Ya, terus. Itulah perubahannya. Jadi dibaca kasrah. Itu nih bukan utuni karena aslinya kasroh. Huruf ketiganya kasroh, aslinya imshiyu, itiu. Nah, dibaca itu nih karena faktor perubahan gramatikal. Sama kita tadi kan pilih, memilih bukan mempilih. Teman, menemani bukan mentemani. Kenapa? Ada perubahan gramatikal di sana. Bukan mentemani, itu metemani. Ya, itu. Jadi belajar tajwid harus juga dikuatkan dengan kaidah lughah Arabiyah atau belajar bahasa Arab juga kita insyaallah. Baik, ada yang mau tanya dulu? Silakan sebelum lanjut. Baru ibdal, belum tasil kita. Tidak ada? Oh, nulisnya semoga ada flash ya. Nulisnya seperti Zaid ibn Thabit. Ketika wahyu turun, Rasul tunggu, nggak ada. Wahyu turun langsung tulis, coba gitu ya. Nanti baru direvisi Rasul kalau beliau ngaji. Oh, ada yang salah direvisi. Nyambung ya? Nulisnya sebisa mungkin, semoga speed loh. Ya. Terbaik insyaallah. Ya. Baik, berikutnya. Tadi ibdal. Yang kedua apa sekarang? Tashil. Ya, tashil artinya mempermudah. Tashil mudah, gampang. Make it easy, buat dia mudah. Dalam segi bahasa. Dalam segi istilah apa? Menggabungkan. Tadi kalau ibdal apa? Merubah. Ini menggabung. Menggabungkan hamzah dengan huruf illah. Saya ulang sekali lagi. Menggabungkan hamzah dengan huruf illah yang sesuai dengan harokat dirinya. Ya, boleh narasi diubah. Hamzah digabung dengan huruf illah yang sesuai dengan harokat dirinya. Narasi boleh beda, esensinya harus sama. Menggabung hamzah dengan huruf illah yang mana? Sesuai dengan dirinya. Jadi parameter tashil adalah dirinya sendiri. Kalau ibdal adalah huruf atau harokat sebelumnya. Ibdal lihat sebelumnya, tashil lihat dirinya. Tashil di Quran riwayat kita, riwayat Hafs ada berapa? Silakan jawab. Bagi yang tahu. Tashil yang wajib dibaca tashil cuma satu contoh. Nanti ada yang nggak wajib. Kita bahas yang wajib dulu. Satu contoh di Fusilat bunyinya a'jami. Ya, a'jami. Bunyinya nggak ada mad yang memisahkan kedua hamzah ini. Aslinya, coba kita bujukan aslinya. A'jami. Lagi a'jami. Karena sukar pelafalannya dalam kata ini, maka dia ditashil. Apa tashil? Menggabungkan hamzah, ini hamzah dengan huruf illah. Illah ada alif, waw, ya. Kita pilih yang mana? Kenapa pilih alif? Sesuai dengan fathah. Kenapa? Fathah ranting dari alif, domah ranting dari bukan wawu. Nama dia bukan wawu. Kalau wawu alifu, ba'u, ta'u, sa'u. Nama dia yuk waw. Anak lazim akul waw gitu. Terus mesti ngomong waw gitu. Nama dia waw bukan wawu. Lagi yuk waw. Domah ranting dari waw. Iya ranting dari kebalik. Kasroh ranting dari Ustadz, maksudnya apa sih ranting-rantingan? Maksudnya setiap huruf kalau fathah secara tidak langsung membawa sekian persen alif. Coba baca ba. Secara nggak langsung bawa alif itu. Kenapa? Perlu membuka mulut. Seluruh huruf kalau kasroh secara tidak langsung membawa ya. Coba bi. Turun rang itu punya ya itu. Sekian persen, kita nggak ngomong 5%, 10%, itu kira-kira aja. Intinya apa? Ada sebagian huruf ya-nya. Dibawa esensi ya sedikit. Kalau domah, ada sekian persen huruf waw. Coba bu. Perlu maju dia, bu. Ketika sukun, dia steril kembali keadaan yang paling prima. Coba ab. Am. Maka semua huruf ketika sukun dalam keadaan paling jelas, paling prima. Ketika berharokat, membawa kepentingan alif, waw, dan ya. Itu kepentingannya. Baik. A'jami digabung dengan alif, bunyinya jadi apa? Coba a'jami.
Jangan di sini nggak ada mad. Idgham nggak ada. Nggak tapi coba yuk. Jami. Di tempat ini di surat Fussilat 2 halaman terakhir dia wajib dibaca tashil. Bukan tashil, bukan sin, tashil. Bukan tashil, tashil. Ada 3 kata lainnya yang boleh tashil, boleh ibdal. Apa itu? Al-an. Al-an. Kemudian berikutnya Allah. Kita pakai yang tashil aja lah, nggak usah pakai ibdal dulu. Biar memang Allah. Kemudian az-zakaroin. Zakaroin. Nah, ini 3 contoh yang boleh tashil, boleh non tashil, yaitu ibdal. Coba yuk sambil tulis, sambil kita bunyikan. Al-an. Nah, masa kepanjangan. Enggak, auto dia. Al-an directly. Mubasyarah. Kemudian Allah. Ya, mubasyarah langsung dibunyikan. Az-zakaroin. Jadi tidak ada jeda. Az-zakaroin. Allah. Kenapa? Kalau ada jeda, nama jeda itu idkhal. Boleh untuk qiraat lain, bukan untuk kita. Apa itu idkhal? Nggak usah kita bahas dulu. Karena bukan riwayat Hafs. Bukan Hafiz. Mazhab kita bukan Hafiz. Kalau Hafiz gua hari ini. Nama imam kita bukan Hafiz, tapi apa? Coba Hafs. Iya, double sukun di akhir kata harus dikawal habis-habisan masyayikh ya. Salat subuh aslinya apa? Subuh. Karena tidak mampunya republik ini mengkawal 2 sukun, jadilah subuh. Salat jam 12 ini namanya apa? Aslinya zuhur. Karena sukar dibaca zuhur, dipaksakan jadi lohor. Kenapa? Islam, isya, subuh, lohor. Jadi transformasinya zuhur, lohor. Terbaik. Salat di jam 3-an sore namanya apa? Asar. Karena nggak sukar ya asar ya. Itu dia. Pakai ain ngasar ya. Sebenarnya ain asar. Nggak perlu latihan double sukun, bukan lohor. Walaupun nggak, akidahnya nggak melenceng kalau ngomong lohor. Tapi apa? Untuk mengenai makna sifat tunggu dulu, belum selesai, perlu di briefing dulu ya. Baik, inilah yang dinamakan tashil. Yang wajib tashil di sini dia. Jami sudah. Jami. Yang ketiga hadzf, penghapusan. Tadi namanya hadzf. Contohnya sudah saya berikan tadi. Apa contohnya? Nama ayah Nabi Yahya Zakaria. Nama Nabi ayah Zakaria namanya Zakaria. Untuk qiraat lain menggunakan alif. Itu yang paling resmi dalam bahasa Arab. Coba Zakaria. Untuk mempermudah bacaan tersebut, di riwayat Hafs yang juga bersumber kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dihapus hamzahnya sehingga bunyinya menjadi mat tabi'i saja ketika waqaf. Yuk, Zakaria. Namanya adalah hadzf, penghapusan huruf. Yang keempat namanya adalah naqal, memindah. Apa itu naqal? Kalau hadzf tadi menghapus hamzah titik. Kalau naqal apa itu naqal? Memindah harokat hamzah. Memindah harokat hamzah ke huruf sukun selain mad sebelum hamzah. Ikuti narasinya, saya ulang. Memindah harokat hamzah ke huruf sukun selain mad sebelum hamzah. Ya, ke huruf sukun selain mad sebelum hamzah. Kemudian hamzah dihapus alias dihadzf. Saya ulang sekali lagi. Memindah harokat hamzah ke huruf sukun selain mad. Huruf sukunnya harus selain mad sebelum hamzah. Kemudian hamzah diapakan? Dihapus. Contohnya bukan bi salismul fusuq. Saya berikan yang bukan dulu. Karena cukup banyak aktivis Quran dan kajian-kajian Quran menganggap bahwa ini adalah nakal. Di Quran riwayat Hafs tidak ada nakal kecuali nakal jama'i, yaitu sal. Tapi nggak kita bahas dulu terlalu jauh. Kita berikan contoh. Saya berikan contoh.
Apa contohnya? Imam Syafi'i rahmatullah alaih hampir-hampir, ingat, hampir-hampir tidak pernah baca Quran. Kenapa? Karena hafal, betul apa? Imam Syafi'i hafal, salah juga. Mengenai kira juga. Imam Syafi'i hampir-hampir tidak pernah memurajaah hafalan Quran. Loh, kenapa? Oh, ini bias ini. Kenapa? Karena Imam Syafi'i memang nggak baca Quran. Loh, karena bacanya Quran, bukan Quran. Yasin wal Quranil Hakim. Tunggu Ustaz, saya masih belum connect nih Ustaz, belum connect. Oke, kita bahas biar connect ini. Quran biar connect. Kita gunakan teori nakal. Apa itu nakal? Nakal ya. Memindah harokat hamzah huruf sukun selain mad yang mana? Sebelum hamzah. Ra itu mad bukan? Sukun apa harokat? Sukun. Akhirnya harokatnya dipindah ke huruf ra. Kemudian diapain kemudian? Kemudian hamzah dihapus. Silakan dibunyikan. Quran. Imam Syafi'i nggak baca Quran karena beliau bacanya Quran. Imam Syafi'i membaca dengan qiraat Ibnu Katsir. Alam yaj'al kaidahumu fi tadlil wa arsala 'alaihimu tayran ababil tarmihimu bihijaratin min sijil faj'alahumu ka'asfin ma'kul. Kita secara umum ya, nggak semua. Secara umum yang membaca Syafi'i membaca hari ini bukan bacaan yang dibaca oleh Imam Syafi'i. Kenapa? Dibahas di daurah tersendiri mengenai bacaan Imam Syafi'i, Ibnu Katsir. Intinya Quran dibaca apa, Kenapa dibaca Quran? Karena adanya teori nakal. Kita ulang, apa itu nakal? Iya, kalau saya bilang al-a'la dinakal jadi apa? Al-a'la, coba yuk. Kenapa? Karena harokat hamzah dipindah ke sukun sebelum hamzah, kemudian hamzah dihapus. Alifnya dihapus enggak? Enggak dihapus. Yang dihapus hanya hamzah rotlannya. Coba al-a'la. Al-ard jadi apa? Iya. Al-ula. Al-ula. Al-akhirah. Belum nyambung. Al-akhirah. Iya, itu dia namanya nakal. Al-a'raf. Al-a'raf. Al-an'am. Wah, terbaik semua masyayikh dan syekhat hafizakumullah. Azim. Itu namanya nakal. Memindah harakat hamzah ke huruf sukun selain mad sebelum hamzah, kemudian hamzah diapain? Dihapus hamzahnya. Baik. Ada yang mau tanya dulu sebelum kembali ke pembahasan hijaiyah 29 huruf tersebut? Atau ada yang mau jawab? Silakan yang mau jawab. Bahasa Indonesia karena nggak punya kol-kolah, akhirnya B dibaca P. Mohon dijawab. Nggak ada yang ngomong dijawab karena nggak ada yang berkol-kolah. Gimana Ustadz Yunus? Jadi alismu kenapa tidak dinamakan nakal? Baik, terbaik, itu yang ditunggu. Alismu bukan nakal, padahal di Republik ini begitu banyak teori mengatakan nakal. Mau dibahas? Kita bahas. Baik, nggak masalah. Kita bahas sekarang. Alismu nakal dengan iltiqa usakinain mirip tapi tidak sama. Same but different. Kembar tapi beda, mirip tapi berbeda, bukan sama. Begini. Aslinya adalah al dan juga ada ism. Apa tadi teori nakal? Memindah harokat hamzah. Pertanyaannya, hamzah wasol di sini punya harokat nggak? Kenapa nggak punya harokat? Kenapa nggak punya harokat? Yang ngomong nggak punya kenapa? Tanggung jawab ini. Karena di tengah kata alias wasol, benar Ustazah. Karena hamzah wasol bila di tengah tidak punya harokat, berarti di sini nggak punya harokat. Sedangkan kalau nakal, apa dari nakal? Dia nggak punya komoditi, nggak ada komoditas yang mau dia barter.
Al-a'la ada harokat yang bisa disedekahkan ke huruf sebelumnya. Hamzah wasal tidak memiliki komoditas yang bisa disedekahkan. Nyambung nih? Tidak ada harokat yang bisa dipindahkan. Akhirnya bukan nakal namanya, tapi benturan dua sukun. Bahasa Arabnya iltiqa usakinain. Liqa, mulaqat, talaqi, bertemunya dua sukun. Sukun pertama dan sukun kedua. Dalam bahasa Arab, pertemuan dua sukun istilahnya adalah tadi apa barusan? Iltiqa'u as-sakinain. Pertemuan dua sukun. Apa kaidah asli pertemuan dua sukun? Saya berikan contoh. Qul Allahum jadi apa? Oke. Lahwan ilfaddu. Ahadun Allahus samad. Kesimpulannya, konklusinya, ketika ada iltiqa usakinain, kaidah asli adalah mengkasrahkan huruf pertama. Nyambung nih? Teori pertemuan dua sukun, benturan dua sukun diapain? Mengkasrahkan sukun pertama. Titik. Berikutnya, apakah boleh domah? Jawabannya apa? Boleh. Di mana? Di dua kondisi. Ini ada, semoga nyambung insyaallah ya. Kalau ada yang belum nyambung, silakan di murojaah di video nih. Di share di mana Ustaz Eka? Di Facebook ada. Silakan di murojaah mungkin karena cuma 3 kali 3 jam ya, 3 jam kali 3 pertemuan. Semoga bisa diserap secara optimal insyaallah. Domah, di mana domah? Di dua kondisi. Ketika huruf sukun pertama di mim jama'. Alaihim al-qital. Alaikum as-siyam. Alaikum as-salam. Iya kan enggak? Alaikumis salam. Alaihimil qital. Pertama di mana? Di mim jama'. Ustaz, apa itu mim jama'? Mim yang terdapat pada kata tum atau hum atau kum. Antum, tumnya namanya jama'. Mim yang melambangkan plural, tum kalian. Kalau kata orang anta, anti, ans dan ans, dinamakan anta, anti. Kum. Jadi mim yang terdapat pada kata tum, kum dan hum, namanya tadi apa? Mim jama', mim yang melambangkan jamak. Setiap ada mim jamak yang setelahnya terdapat sukun lagi, maka mimnya bertransformasi menjadi harokat dhammah. Kan tadi kaidahnya kasroh. Boleh domah di mana? Pertama di mim jama'. Alaihim al-qital, alaihimul qital. Alaikum asyam, alaikum asyam. Wa antum al-a'laun. Wa antumul a'laun. Intinya apa? Semuanya dibaca domah ketika iltiqa usakinain. Yang kedua di mana? Yang kedua di waw jama'. Lagi ada waw yang melambangkan jama' yang didahului fathah. Contoh, kalau ini saya berikan contoh. Contohnya wa atau az-zakah. Bunyinya apa? Wa atau zakah. Wa asau ar-rasul. Iya, wa asawur rasul. Jadi waw-wawnya harus jama'. Wa allau istaqamu. Kenapa wa allau bukan wa allahu? Kenapa di Quran yang lain wa allawis taqamu bukan wa allawus taqamu? Awarda alaiki ya Ustazah, karena wawnya bukan mau jama', yang kita bahas hanyalah waw jama'. Di sini launya wa'an lau, jika lau. Bukan waw jama', ada kombinasi an dan lau. Jadi kembali kaidah asli. Benar dia jawab Ustazah. Wawnya bukan waw melambangkan jamak. Lau Ustaz, saya nggak ngerti nih jamak mufrad apa, saya nggak bisa bahasa Arab. Ini prolog dulu. Semoga beberapa hari kemudian jadi pakar bahasa Arab insyaallah ya. Lagi OTW semua nih kan. Jadi pakar bahasa Arab dan pakar Quran semua insyaallah. Most of us can speak English well. Muslim in everywhere can speak English. Walakin kami natahaddatsun Arabiyyah. Masya Allah. Gitu ya. Ya, sekarang kita menuju hijrahnya sudah, aktivis Islamnya sudah. Sekarang dengan menunjukkan bahasa Arab. Karena yang paling menunjang selain ilmu Quran, yang memperkuat ilmu Quran adalah bahasa Arab.
Gitu ya. Jadi segenap aktivis dan ukhtivis Al-Qur'an perlu memperkuat juga dengan bahasa Arab. Ya. Itu ukhtivis. Baik, wa'alam. Jadi yang pertama apa tadi? Mim jamak, yang kedua waw jamak yang didahului oleh fathah, maka sukun pertamanya harus didomahkan. Titik. Yang ketiga, apakah boleh dibaca fathah sukunnya? Boleh di dua kondisi. Pertama, di kata min. Min an-nar jadi apa? Iya, nggak ada minin nar, minun nar. Min al-jinnah. Min Allah. Iya, kita nggak ngomong minillah, tapi minallah. Jadi iltiqa'us sakinain, sukun pertama dibaca fathah di mana? Pertama di kata min. Yang kedua di mana? Di awal surah Ali Imran ketika wasol. Alif lam mim Allah, bukan millah atau mimullah. Alif lam langsung mim, nama dia kan alif ejaannya, lam mim. Ini enggak bertemu dengan Allah, lafaz jalalah ada sukun yang karena huruf sama diidghamkan. Bertemu dua sukun, maka sukun pertama dibaca fathah. Alif lam mim Allah. Jadi dibaca dhammah di mana hanya tadi di waw di mim jamak dan waw jamak yang didahului fathah. Kalau dibaca fathah di mana? Di kata kosakata min, dan di mana lagi? Awal Ali Imran ketika wasal. Fahim tuh masya dan syekhot, asatidz dan ustadzat terbaik. Nah, kembali ke bi'salismul fusuq. Kira-kira dia bisa dibaca dhammah enggak? Bi alusmu, bisa enggak? Ini kan alismu. Bisa nggak baca alusmu? Saya challenge lagi, challenge. Tadi terakhir nama surat juz 30 namanya apa tadi? Yang terakhir kita baca Abas. Ya, Abas. Setelah Abas namanya apa? At-takwir. Oke, aman. Setelah at-takwir apa? Namanya adalah al-infitor, bukan al-infitor. Kenapa? Karena sama statusnya kasusnya dengan alismu, yaitu ada hamzah wasal. Maka nama surat setelah at-takwir bukanlah al-infitor, melainkan Masya Allah, terbaik. Kenapa kita mengejaknya al-infitor? Karena mengikuti EYD terjemahan atau transliterasi bahasa Indonesia. Bahkan Indonesia yang lam syamsiah jadi al juga, as-salam jadi al-salam. Tidak salah, tapi kita perlu mengetahui teori aslinya. Maka nama surat terkait bukan al-infitor, namanya alin. Loh, kenapa al-infitor? Karena hamzah setelah lamnya adalah hamzah wasol, bukan hamzah hamzah wasol tidak punya harokat. Akhirnya bertemulah dua sukun, yaitu sukun lam dan sukun nun. Sukun lam dan sukun nun, sukun pertamanya didomahin bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Yang bisa domah cuman mim jamak dan waw jamak tadi yang didahului fathah. Bisa dibaca fathah nggak? Kenapa nggak bisa? Karena hanya kata min dan juga awal Ali Imran. Maka kembali ke kaidah umum. Apa kaidah umumnya? Kasroh. Maka al-infitor dibaca al-infitor. Bukan nakal, tapi iltiqa'u as-sakinain alias pertemuan dua sukun. Nyambung kan Bapak Ibu semua? Saya ulang sekali lagi, al-infitor dinamakan al-infitor. Begini jadinya, al-infitor. Bukan al-infitor. Coba al-infitor. Kalau di Quran ikhfa, tapi ini nama surat boleh enggak ikhfa? Idhar aja al-infitor. Selain al-infitor, setelahnya namanya apa? Setelah al-infitor? Lu setelahnya dulu. Ya, setelah al-mutaffifin? Iya, namanya bukan al-insyiqaq, tapi apa? Al-insyiqaq. Oh, sudah perlu revisi besar-besaran ini ya, insyaallah. Rekonstruksi besar-besaran. Cara baca Quran baik segi nama dan lain sebagainya. Karena faktor iltiqa'u sakinain. Nah, coba silakan yang mau tanya jawab dulu silakan. Atau ada yang mau jawab langsung nih, boleh silakan insyaallah. Tidak ada, semoga bermudah insyaallah ya. Ya, semoga Allah berkahi perjalanan kita dalam rihlah keilmuan ini. Yuk, kita lanjutkan sekarang. Kalau tidak ada yang mau bertanya, kita lanjutkan. Oh ya, kalau boleh kan nanya. Ya, silakan. Sebutkan nama dulu, biar kita kenal.
Ya, silakan Ustazah Aci. Jadi di bacaan kita tidak ada nakal. Tidak ada nakal kecuali nakal satu salbani. Saya berikan contoh sebentar lagi. Kayaknya intinya alismu hampir di seluruh buku-buku metode kita nggak mentahdir salah tidak, tapi perlu diklarifikasi dia bukan nakal tapi iltiqa'u sakinain. Sebelum menjawab kita jawab dulu. Nakal yang ada dalam riwayat Hafs adalah nakal bersama, yaitu pada kata sal di awal juz, di pertengahan juz 2. Kita perlihatkan apa itu nakal. Semoga nyambung insyaallah nih ya. Kalau yang nggak nyambung sebelumnya kan nyambung semua insyaallah nih. Ya Rabb insyaallah. Bulan Ramadan ini kan Allah sambung dari langit langsung insyaallah nih. Aslinya sa'ala bertanya, yas'alu sedang bertanya. Pertanyakanlah, bertanyalah. Artinya apa? Is'al, bahasa resmi atau bahasa yang paling asli adalah is'al. Nah, lantas bagaimana bisa jadi sal? Wah, di Quran ayatnya sal bani Israil, bukan is'al bani Israil. Kita lihat sekarang. Dia menggunakan teori nakal. Apa itu nakal? Harokat hamzah. Ya, kita lihat pelan-pelan sekarang. Is'al, ya, transformasinya nih. Satu, pertama. Masih tulisan is'al dulu, tapi kita ubah. Memindah harokat hamzah ke huruf sebelumnya yang bukan mad. Sin mad bukan? Sukun enggak? Sukun nggak nih? Sukun. Maka harokat hamzah dipindah. Oke, otomatis hamzahnya nggak punya harokat. Jadi apa? Sukun. Coba bacakan dulu. Isa'al. Coba isa'al. Terus kesini ke bawah aja. Kemudian hamzah diapain? Hamzah dihapus. Coba isal. Coba isal. Kemudian ingat apa tadi fungsi atau tugasnya hamzah wasal? Volunteer, maksudnya apa? Hanya membantu awal kata dalam keadaan sukun. Sekarang lihat awal katanya apa? Ada harakatnya? Maka hamzah wasal pensiun. Saya sudah selesai dari pengabdian ini, saatnya saya pulang. Maka akhirnya dihapus hamzah wasalnya, jadilah dia sal. Nah, inilah teori nakal yang dimiliki Hafs. Itu apa? Is'al, isa'al, isal, sal. Bukan tadi apa sebelumnya? Alismu. Gimana salah? Saya mau tanya. Bunyi aslinya is'al. Ketika belum ada improvisasi. Is'al. Diimprove dengan tadi apa namanya? Nakal. Dimulai teori pertama isa'al. Kenapa isa'al? Karena harokat hamzah dipindah ke sin. Huruf kalau nggak berharokat namanya apa? Sukun. Ingat, saya perlu perhatikan, sukun bukan bagian dari harokat. Sukun adalah lawan dari harokat. Harokat terbagi 3, fathah, kasrah, domah. Sukun single factor, sendirian dia. Kenapa? Sukun, apa arti sukun? Dari publik berarti kan mati, masya Allah. Mati, wafat itu, nun wafah. Sukun artinya tenang, sakin tenang, sakinah. Maka yang berhak memiliki nama sakinah bukan hanya pasturi saja, bukan hanya suami istri saja, tapi apa? Nun pun berhak dinamakan nun sakinah. Mim pun dinamakan mim sakinah. Kenapa? Sukun nasnya adalah tenang. Harokat atau harokat apa? Bergerak. Fathah membuka mulut, kasrah menurunkan mulut pakai rahang, domah majukan bibir, perlu pergerakan. Namanya harokah, bergerak. Jadi harokat ada 3, lawannya 1, sukun single factor. Jadi kembali ke is'al, ketika di nakal hamzahnya tidak berharokat, maka dibaca isa'al. Coba isa'al. Kemudian hamzah diapain? Dihapus, jadi isal. Ketika sudah isal, status atau tugas hamzah wasl telah selesai, pensiun dia masyayikh, jadilah dia menjadi sal. Itulah hamzah wasl yang terpatri dalam riwayat Hafs an Asim. Bisa difahami gimana Ustaz Yusuf? Terbaik kan sudah ini. Oh baik, siap insyaallah Syekh. Siap, kita ulang. Nabi pun berbicara 3 kali ya. Kita ulang 2 kali insyaallah. Masyaallah. Kita ulang. Teori nakal dalam riwayat Hafs hanya terdapat dalam kata sal. Bagaimana transformasinya? Bagaimana cara perubahannya? Kita mulai dari nama aslinya. Coba kita sebutkan sama-sama. Is'al. Teori nakal, apa teori nakal?
harokat hamzah. Lihat, harokat hamzah dipindah. Yang aslinya is'al dipindah ke sin. Otomatis komoditasnya hamzah sudah habis. Ya enggak? Karena disedekahkan ke huruf sin. Ketika nggak berharokat, ngapain dia? Bersukun. Kita nggak punya istilah Indonesia bersukun. Kita punya berharokat, nggak punya bersukun. Lapar lawannya apa? Kenyang. Haus lawannya apa? Republik tidak punya nama resmi, lawannya tidak haus. Lawannya haus. Nggak ada kan? Bahasa Arab ada. Lapar namanya jawaan, kenyang syaba'an. Haus namanya atoshan, kenyang royan. Royan. Royan artinya nggak bisa diartikan di Indonesia kan? Kenyang dari air boleh gitu. Kenapa? Kita nggak punya kata khusus untuk mendeskripsikan kenyang dari air. Bahasanya ada royan. Sama di sini. Kita punya istilah berharokat, nggak punya istilah bersukun. Ya, belum punya kan? Ya, kapan-kapan dibuat misalnya. Ya. Is'al, coba isa'al. Isa'al. Kemudian apa dari nakal tadi belum selesai. Kemudian hamzah diapain? Jadi coba isal. Kenapa? Hamzah yang tadi dipindah harokatnya telah dihapus, di-delete dia. Ketika sudah menjadi isal, tugas hamzah wasol selesai. Kenapa? Karena fungsi dia hanya menemani awal kata yang dalam keadaan sukun atau tasydid. Isal, sukun apa harokat? Karena aslinya sebelum is'al lagi, aslinya adalah as'al. Coba yuk, as'al. As'al. Jadi dina. Oh, zuru. Karena bahasa Arab tidak mungkin start ataupun take off dalam keadaan sukun, datanglah volunteer. Siapa yang datang? Hamzah. Hamzah nggak punya fisik, minjem siapa? Minjem alif. Maka fisiknya fisik alif, statusnya status hamzah. Nyambung nggak nih? Jadi amwalnya amwal alif, anfusnya anfus hamzah. Bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan jiwa kalian. Hartanya harta alif, jiwa hamzah. Nanti kita bahas hamzah fisik-fisiknya sebentar lagi. Kalau ini sudah selesai. Kalau belum, ya belum kita bahas. Gimana Ustaz? Sudah mencerna 90% ? Masya Allah, terbaik Ustaz Yusuf. Ada yang mau diskusi lagi? Silakan. Ustazah, tidak ada? Oh, gimana sama Ustazah? Dengan Ustazah siapa biar kita kenal? Dina. Nah, silakan Ustazah Dina, ya. Saya bingung aja kan awal Al-Quran itu kan turun seperti itu ya, Ya. saya. Nampak salbani dari awal. Cuma teorinya ini teori bahasa Arab yang dari sa'ala, yas'al itu apa ya, yang ini kan siapa gitu? Iya, begini, sama, baik Ustazah. Yang mencari teori itu adalah ulama gramatikal. Quran sudah turun salbani. Pertanyaannya, kenapa kok sal? Padahal teorinya sa'ala yas'alu is'al. Oh, ternyata is'al itu aslinya is'al dibuat nakal. Kayak tadi itu contohnya. Pilih, memilih. Kenapa kita ngomong memilih? Oh, ternyata dicari akarnya ada pertemuan yang sangat sukar sehingga dia berubah. Nyambung nggak Ustazah? Nyambung ya? I-A-L-A-H. Bacanya apa? I-A-L-A-H. Kenapa nggak kita bunyikan ialah? Padahal nggak ada y-nya di situ. Kenapa? Karena ada bunyi yang tidak sesuai dengan tulisan. Kita nggak ngomong ialah, kita ngomong apa? Iya lah. Ini sal yang aslinya isal dicari di gramatikal. Sama ridho, ridwan itu adalah masdar atau kata noun, kata benda dari kosakata rodia. Rodia setelah ridho, yardo sedang ridho, ridho. Nah, ridho atau ridwan kalau sesuai dengan teori gramatikal namanya ridho, yang tidak sesuai dengan teori gramatikal namanya ridwan. Maka namanya dalam grammar ada namanya masdar qiyasi, masdar sesuai teori, ada masdar simai, tidak sesuai teori tapi berlaku dalam bahasa Arab. Maka ada kalau kita ketemu orang namanya ridho dan ridwan artinya sama. Oh, antum ridho ya? Ridho ya? Sama aja artinya, nggak ada perubahan ya. Bedanya apa? Ridho sesuai gramatikal yang baku, ridwan tidak sesuai gramatikal tapi resmi dalam bahasa Arab. Nyambung kan nih Ustazah? Sama sal pun demikian. Sal aslinya is'al dengan segala transformasinya. Jadi Quran sudah available. Yang menggali adalah ulama-ulama berikutnya, gitu ya. Gramatikal dihidupkan oleh ulama-ulama belakangan, Al-Khalil Ibnu Ahmad dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Begitu Ustazah. Ada yang lagi tadi Ustaz? Sudah?
Sudah, baik, siap. Nama antum siapa, Ustaz? Ara. Ya, Ustaz, Ara. Riwayat Warsh antum. Kalau riwayat Hafs, Aro. Ini Aro, Ara ya boleh terbaik. Jadi ro'a coba re'e. Iya, misalkan contoh yang lainnya kita berikan sedikit contoh. Al-kafirun, al-kafirun. Coba yuk. Syak, misalkan khaira, kafira. Itu legal, tapi untuk riwayat Warsh yang hari ini dibunyikan atau ditilawahkan di Maroko dan sekitarnya. Kalau kita enggak, ro tetap gitu ya, tebal ro. Ustaz Ara terbaik Arabnya. Baik, sudah ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Kita lanjut kembali kepada hijaiyah. Ini masih hijaiyah nih ya. Tadi baru alasan kenapa Hamzah sukar. Ada 6 alasan. Ya, silakan dicek kembali tekstualnya. Huruf pertama namanya adalah Hamzah. Kenapa bukan alif? Kenapa bukan alif? Karena Hamzah tidak punya fisik. Nah, sekarang kita bahas lagi nih. Ini Hamzah makanya karena kita bahas cukup banyak enggak? Tulis Quran hari ini telah terimprovisasi, telah termodifikasi sekian rupa. Dulu Quran kosongan, kita belajar bahasa Arab, Arab gundul. Mau dulu ada yang lebih gundul. Arab apa itu? Arab pitak atau Arab apa, Syekh? Nggak ada, karena istilah gundul di Indonesia doang adanya gitu. Jadi kalau ingin dinamakan lain itu ya anekdot saja. Contoh basmalah yang saya tulis tadi tidak menggunakan titik. Kenapa? Karena titik adalah improve, bukan tulisan asli dalam segi rosem. Quran yang asli adalah seperti ini. Gampang nih, 30 nih. Hafal semua insya Allah. Iya, kan baca langsung hafal. Coba yang jus setengah-tengah coba. Nah, yang hafal dulu. Lihat, beginilah penampakan atau beginilah tulisan asli Al-Qur'anul Karim. Ketika bagaimana Ustaz? Bagaimana? Oh, terbaik gitu ya, Masya Allah. Penampakan asli. Ja'a, tulisan realnya seperti ini. Ja'a, tulisan realnya seperti ini. Ja'anya dia. Hamzah tidak punya fisik. Hamzah dari zaman Nabi sampai sekitar 100 tahun mengalami kekosongan fisik. Ya, kita merdeka Republik ini berapa tahun? Belum sampai 100 tahun. Hamzah segi fisik telah kosong hampa sekitar 100 tahun. Yang memproklamasikan fisik Hamzah adalah Al-Khalil Ibnu Ahmad. Siapa namanya? Al-Khalil Ibnu Ahmad Al-Farahidi yang wafat tahun 170 Hijriah. Tahun 170 Hijriah. Beliau yang mengkontribusikan fisik Hamzah. Beliau bingung, nih Hamzah nggak punya fisik, bagaimana yang mendeskripsikannya? Bagaimana mendeskripsikan Hamzah? Maka Al-Khalil, nah saya ulang, Al-Khalil Ibnu Ahmad Al-Farahidi, sekali lagi Al-Khalil Al-Farahidi yang wafat tahun 170 Hijriah mengimprove Hamzah dengan mengambil fisik ain. Fisik ain ini ya, ke bodinya ataupun bagian jisimnya dihapus, tinggal kepala. Kepala, bahasa Arabnya kepala apa? Ra'sun, itu kalau bahasa biasa aja ras. Huruf ain, kepala ain namanya apa? Ra'sul ain. Jadilah Hamzah resmi memiliki fisik dengan nama fisik Ra'sul ain yang diprakarsai oleh Al-Khalil Ibnu Ahmad. Gimana nih? Jadi fisik Hamzah ini adalah ya dedikasi Khalil Ibnu Ahmad, yang mana fisik ain dihapus bodinya, tubuhnya, disisakan kepala bahasanya ra'as, dan ain ada huruf ain, dan jelas nama resminya Ra'sul ain. Jadi mengalami kehampaan sekitar 100 tahun Syekh ya. Tidak memiliki fisik itu dia. Maka ja'a kosong tadi. Nah, ketika Quran ditulis dalam segi rosam pada zaman Sayyidina Utsman, Quran ketika menulis Hamzah dengan 4 teori. Hamzah pertama apa? Menggunakan, sudah ya? Sudah? Pertama menggunakan fisik alif. Tadi Hamzah wasal maka fisik alif. Saya berikan contoh lah yang pakai alif-alif. Warna merahnya ya. Hamzah wasal fisik alif. Hamzah maftuhah alif. Maksura alif, ini juga alif contohnya. Contohnya apa? Misalkan iqra. Contohnya
Iqra. Ada dua hamzah, dua-duanya pakai alif. Oke, sudah selesai? Cek sekarang. Hamzah yang kedua. Pertama ini. Kedua menggunakan ya. Contoh, quri'a menggunakan ya. Ya enggak? Su'ila menggunakan iya. Ini karena kasrah di bawah su'ila. Oke, saya hapus yang harakat-harakatnya. Saya kasih warna lain biar menunjukkan mana yang asli, mana yang tidak asli dalam segi rosem. Maaf, saya ulang dulu. Yang merah yang asli, otentik. Yang tidak merah ini improvisasi. Ya, Iqra. Tulisan yang warna biru improve ya. Bukan beri zaman sahabat. Su'ila. Nyambung nih ya. Menggunakan ya. Sudah ya. Menggunakan waw. 3 menggunakan waw. Contohnya apa? Al-mala'u atau qara'u. Al-mala'u contohnya. Kita berikan improve-nya warna biru. Al-mala'u. Tadi ya. Yang biru-biru ini adalah improvisasi. Hari ini sudah sangat banyak improve-nya. Mushaf sudah ada warnanya. Warna pink ikhfa syafawi. Warna hijau idgham bila gunah. Warna ungu iklab. Sudah bisa manggil guru ke rumah. Ada audio, ada video. Belum bisa juga tilawah. Masya Allah. Nunggu siapa lagi maksudnya? Terbaik ini ya. Nunggu malaikat mana lagi yang datang ya. Nah ini dia. Ini ketiga. Yang keempat, hamzah tidak menggunakan fisik. Contohnya baru saja yang saya tulis tadi. Keempat, hamzah tidak punya fisik. Contohnya ja'a. Misalkan sya'a. Ini dia aslinya. Improve-nya ja'a, sya'a. Jadi hamzah memiliki 4 karakter. Yang pertama meminjam alif, kedua meminjam ya, ketiga meminjam waw, keempat tidak meminjam sama sekali alias kosongan. Yang ada sya'a, ja'a. Ya, masih paham? Masya dan syakot? Ya. Terbaik semuanya insyaallah. Ini bulan Ramadan belajar tajwid insyaallah. Allah berkahi kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ya, sambil tulis saya lanjutkan ya, karena durasi ya. Dari 4 teori ini yang bisa diletakkan di awal kata hanyalah alif. Hamzah menggunakan fisik alif. Tidak ada hamzah di awal kata menggunakan fisik waw. Tidak ada hamzah di awal kata menggunakan fisik ya. Ada hamzah di awal kata tanpa fisik kalau bertemu atau kontras 2 hamzah. Contohnya di Al-Baqarah, a'anzartahum. Lihat, ini tulisan aslinya. Bunyinya bisa 5 cara baca. Sekarang ya. Yang hitam sekarang. A'anzartahum. Bacaan kita dulu yang ramah lingkungan. A'anzartahum. Tashil ya tadi kayak jami untuk qiraat lain. A'anzartahum. Tashil pakai idgham, pakai mat kesananya. A'anzartahum. Huruf kedua tahqiq pakai idgham, mat di antara 2 hamzah. A'anzartahum. Yang kelima, hamzah kedua diibdal menjadi mad. Ketika diibdal ketemu sukun, automat lazim mukhaffaf kilmi. A'anzartahum. Itulah 5 variasi bacaan a'anzartahum dalam Al-Qur'anul Karim yang legal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita makainya satu dulu yang menggunakan a'anzartahum. Bacaan yang ramah lingkungan ya. Nah, khusus awal kata boleh tidak menggunakan fisik jikalau ada pertemuan 2 hamzah seperti ini. Ya, tapi secara umum menggunakan alif. Maka dari itu ketika dia berurutan alif sampai ya huruf hijaiyah, hamzah kalau kosongan ngakitin dia. Hamzah, mana hamzahnya nggak ada. Akhirnya apa? Menggunakan fisik alif. Kenapa? Kalau fisik waw nggak bisa di awal kata. Fisik ya nggak bisa di awal kata. Nggak pakai fisik bisa, tapi nggak kelihatan. Akhirnya apa? Meminjam fisik alif. Bisa difahami sampai sini?
maka huruf pertama disebutkan alif dari segi statusnya, padahal resminya adalah hamzah. Huruf pertama adalah hamzah. Waalaikumsalam. Dah selesai, akhirnya selesai juga membahas hamzah ya. Mengenai urutannya, belum makhrajnya. Berikutnya ba ta fa, fisiknya sama, ya enggak? Yang membuat mereka berbeda hanya titik, fisiknya sama. Berikutnya jim ha kha sama, dal zal beri sama, ra zai, sin shin, sad dad, ta dha ain ghain, fa qaf. Sudah mulai beda tapi masih mirip. Fa lebih memanjang, kalau qaf lebih berat ya. Wah, lebih tebal ya. Lebih berbobot dalam tulisannya. Kalau fa memanjangnya. Fa qaf. Qaf dengan kaf dekat dalam segi makhraj. Tadi kan ada apa? Sama kemiripan fisik atau kedekatan makhraj. Qaf dengan kaf makhraj. Bukan makhraj. Enggak ada c, makhraj. Ja. Iya, bukan ca. Enggak digesekkan kedua giginya. Coba makhraj. Ba ta fa tadi sama qaf dan kaf. Kaf dan lam mirip. Wow, mirip Ustaz. Maksudnya apa Ustaz miripnya? Kalau kaf satuan itu tulisan resminya seperti ini. Lam juga sama, mirip. Nah, yang membedakan dia diimprove, maka bukannya jeruk makan jeruk, kaf juga bisa makan kaf. Maksudnya Ustaz, ada kaf, ada variasi seperti ini, ada berikutnya, ada yang seperti itu. Nah, ada ini dan itu. Nah, kaf yang kedua ini di fontnya dikecilkan. Ini mungkin font 42 nih kan. Fontnya jadi 8, ditaruh di sini. Wah, jadilah kaf mengandung kaf. Bukan hanya jeruk yang bisa makan jeruk, kaf juga makan huruf kaf di sini. Walaupun akhirnya secara umum orang nulis dengan ra'sul ain, ya enggak? Kayak gini, tapi tulisan resminya adalah kaf yang saya tunjukkan ini dalam font yang kecil. Jadi kaf mengandung huruf kaf. Itulah tulisan yang paling resmi dalam mendeskripsikan hamzah. Mendeskripsikan huruf kaf. Ya, jadi kaf dengan kaf, bukan kaf dengan ra'sul ain. Saya ulang nih, komparasinya. Ada kaf juga yang sering ditulis seperti ini. Yang nggak salah, tapi ini yang paling resmi adalah yang pertama, yaitu kaf mengandung fisik kaf, bukan mengandung fisik hamzah alias ra'sul ain. Maka ada tuh kaf dengan lam punya kemiripan sebelum kaf diberikan fisik atau dobet tadi. Kaf lam. Ya fisiknya. Lam. Mim nun. Tadi nun. Kenapa nun nggak disandingkan dengan batafa? Karena nun memiliki kesamaan makhraj dengan mim di sini. Di mana? Sama-sama keluar dari khayshum. Cempreng yang legal. Kalau ada huruf lain keluar dari khayshum, hukumnya ilegal. Perlu di sweeping bacanya. Rabbil alamin minasyaitonir rajim. Bismillah. Sudah khayshum semua. Khayshum khaliq itu pecinta khayshum itu ya. Ya, enggak, yang keluar dari khayshum atau pangkal hidung yang legal, yang bersertifikat hanyalah mim dan nun. Jikalau ada huruf yang keluar sen dan mim dan nun, hukumnya ilegal. Perlu di sweeping khayshumnya ya. Karena ada kesamaan khayshum, jadilah gabung dia mim dan nun walaupun fisiknya beda. Mim nun sudah mulai pecah koalisi setelah nun. Apa itu? Bukan waw. Kalau ada yang menggunakan waw tidak kita salahkan, tapi itu berupa metode. Adapun tulisan resminya sesuai founding fathernya Nasr Ibnu Asim Al-Laitsi menuliskan ha dulu. Kenapa? Karena waw akan disandingkan dengan kedua rekannya sama-sama mad. Huruf mad ada berapa? 3. Waw, alif, dan ya. Maka kita mulai ha dulu. Loh, lantas kenapa ha di akhir? Karena ha sama dengan waw, alif, dan ya dari segi sifat khofa. Apa itu khofa? Ringannya atau mudahnya pelafalan. Jadi huruf ha, walaupun kita latihan, ha itu jangan brojol. Allahu bihi Allahu. Ya enggak merojol. Baca rileks, coba Allah bih. Jadi ada kekeliruan hari ini. Ada hak besar, hak kecil. Ada hak feminin, ada hak maskulin. Padahal dua-duanya feminin. Bahkan hak yang kita anggap lebih besar, padahal dia lebih ringan daripada hak yang dianggap kecil itu. Saya ulang.
hak yang digadang-gadangkan lebih besar, ternyata dia lebih ringan daripada hak yang digadang-gadangkan lebih kecil itu, maksudnya. Ya, nanti kita bahas sebentar lagi pada tempatnya. Intinya apa? Hak yang biasa kita pelajari. Kalau bahasa Indonesia boleh hidup, hujan, boleh. Tapi kalau bahasa Arab tidak sampai soder, mentok di pangkal dengan apa? Allahu, coba. Dia enggak Allahu. Qul huwa Allah. Sampai soder keluar ini. Coba. Qul huwa. Relax pembacaannya, tapi sesuai dari makhraj pangkal tenggorokan. Jadi hak yang digadang-gadangkan di huruf yang tebal atau berat, besar, dia padahal lebih kecil daripada hak yang digadang-gadang kecil itu. Kita bahas, bukan rokhawah. Aywan, bukan rokhawah. Bukan rokhawah. Baik. Tadi hak, maka hak dengan waw alif ya karena sama-sama ringan, memiliki sifat namanya khofa. Nanti kita bahas pada pertemuan terakhir, namanya khofa, bukan samar tapi mudah pelafalan. Kita bahas nanti insyaallah. Ini baru prolog mengenai khofanya. Waw lam alif ya, ada waw dulu kemudian lam alif. Loh, kok lam alif kenapa bukan alif? Kenapa bukan alif tapi lam alif? Karena alif satu-satunya huruf yang pasti sukun, ya tempatnya semat juga benar, tapi ya pasti sukun. Kalau mad nggak pasti, ada alif yang nggak bisa mad. Contoh apa? Contoh alif yang nggak bisa mad ada 5, saya kasih 1 aja. Ada 5 kayak ini aja. Mi'ah ada alif, bisa ada madnya nggak? Nggak ada. Kita bahas karena nggak terlalu panjang di sini. Kita bahas kalau kita jumpa di event yang lain, insyaallah ya. Semoga bermudah membahas mengenai mad. Ada alif yang belum tentu mad nanti insyaallah. Contohnya 1 ini saja, mi'ah. Ada madnya nggak dia? Ada alifnya nggak? Ada. Kenapa ada alifnya? Ini ada alif ini. Kenapa ada alifnya? Nah, saya berikan aja. Kenapa ada alifnya? Karena membedakan dengan kata minhu. Fisik seperti ini available diberikan kata minhu, available juga bisa juga dibunyikan mi'ah. Untuk membedakan kepenulisannya dikasihlah alif. Maka alifnya alif berupa huruf mad, tapi di sini nggak bisa dibunyikan mad. Kenapa? Karena harus didahului oleh fathah. Ketika alif didahului selain fathah, dia silent, tidak bisa dibunyikan. Contohnya ini. Jadi alif belum pasti mad, yang pasti apa? Sukun atau sakinah. Gimana Ustaz? Ini dengan nama siapa? Ustaz namanya? Ustaz apa? Ali. Ustaz Ali, punya menerawang lebih jauh. Gimana sih? Terbaik nih. Menerawang sampai dalam-dalam semuanya ya. Masya terbaik Masya. Baik. Itu dia pembahasan mengenai lam alif. Saya ulang lagi lam alif. Kenapa lam alif ada lamnya? Karena lam pasti sukun, sedangkan sukun tidak bisa berdiri sendiri. Baca qaf, qa. Baca ba, nggak bisa. Baca fa, nggak bisa kita. Seluruh bahasa Arab yang kita bilang di awal harus didahului oleh harokat. Nah, akhirnya dipilihlah, ada 2 alasan nih. Kenapa alif ditemani huruf lain? Jawabannya apa? Karena alif pasti sukun, sedangkan sukun tidak bisa berdiri sendiri. Titik. Ada 2 pertanyaan. Saya ulang. Pertanyaan pertama, kenapa alif ditemani huruf lain? Pertanyaannya alif pasti sukun, sedangkan sukun tidak bisa berdiri sendiri. Titik. Yang kedua, kenapa yang menemani alif adalah huruf lam? Kenapa bukan qaf alif, jim alif, ra alif, ba alif? Kenapa harus lam alif? Kok sunyi Mas Syekh? Nggak ada suara nih ya, Masya Allah. Kenapa alasannya? Lihat, karena hamzah wasol yang merupakan fisik alif. Kan tadi saya ulang, hamzah wasol menemani apa tadi? Hamzah wasol awal kata yang berupa sukun. Sukun tersebut paling banyak adalah lam ta'rif, lam syamsiyah atau qamariyah. Coba kita cek dari Al-Fatihah. Kita cek hamzah wasol dengan fisik alif yang bertemu lam dan yang bertemu selain lam, bukan lam. Yuk, basmalah, bismillah. Ada ketemu nggak tuh? Ketemu apa? Ketemu dengan lam 1. Ar-Rahman 2. Ar-Rahim 3. Alhamdulillah, ketemu lam nggak? Ya. Lillahi nggak ketulis nggak masalah. Rabbil
ketemu, ada 5. Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yaumiddin, Iyyaka na'budu, enggak ada. Ihdina baru 1 yang ketemu non lam. Ketemu dengan ha. Hamzah wasal dengan fisik alif ketemu non ha di Al-Fatihah baru 1. Itu pun hurufnya ha. Ihdina 1. As-siratal mustaqim 10. Siratal ladzina ghairil maghdubi alaihim waladdallin 13:1. Hamzah wasal yang tadi alibinya menemani sukun, ternyata sukunnya yang paling banyak menghingap di huruf lam. Dibanding huruf-huruf lain, lam yang memiliki pasokan sukun terbanyak. Karena itulah lam ada lam syamsiah, ada lam komariyah. Saya ulang, apa aja huruf lam syamsiah tadi? Ya, seluruh huruf lidah yang total 14 lain koka jaya. Nanti kita hafalkan apa aja huruf lidah tersebut satu persatu insyaallah. Coba juz 30 terakhir. Qul huwallahu ahad. Berapa betul asalnya? Qul huwallahu ahad. 1, ketemunya apa? Ketemu lam apa selain lam? Ketemu lam, nambah lagi nama alif. Allahus samad, ada 2 lagi. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di Al-Ikhlas aja ada 3 udah. Maksudnya apa? Sukun yang ditemani oleh lam tadi mayoritas berada pada huruf lam. Ketika lam begitu banyak ditemani oleh alif, maka ketika alif berdiri sendiri, ulama atau Nasr bin Asim meletakkan lam. Kenapa? Karena lam adalah huruf yang paling banyak diberikan kontribusi oleh huruf alif dalam segi lam syamsiah dan lam komariyah. Karena itulah ketika alif berdiri sendiri, yang harus menemani adalah huruf lam. Jasa alif terhadap lam melebihi jasa alif pada huruf lainnya. Nah, ya. Berjasa besar ya kontribusinya. Makanya dia bukan lam al-syamsiyah, al-qamariyah, tapi apa? Namanya bukan al-syamsiyah, tapi lam syamsiyah. Kenapa? Yang dibaca syamsiyahnya lamnya aja. Adapun al atau hamzah wasalnya hamzah volunteer, relawan. Maka nama dia bukan al-syamsiyah, al-qamariyah, tapi apa? Iya, yang menjadi syamsiyah hanya lamnya saja. Adapun al atau hamzah tadi adalah huruf-huruf relawan saja. Hamzah wasal datang karena menemani awal kata yang didahului oleh sukun. Jadi mulai sekarang bukan lam al-syamsiyah tapi lam syamsiyah, bukan al-qamariyah tapi apa? Lam qamariyah. Alaikum. Ya. Ini yang 29. Coba sudah hafal semua ya. Sekarang saya challenge kasroh semua. Kan kalau fathah bisa semua. Abata sajaha khodaza roza, enggak usah ditanya. Insyaallah satu republik bisa semua. Sekarang challenge-nya kasroh, tidak ngeliat buku. Oh, nah, coba angkatkan matanya. Oh ya, silakan. Enggak mesti lihat saya, yang penting enggak ngeliat buku aja. Ya, saya contohkan IBTV sampai Y. Kira-kira yang nggak bisa berharakat huruf apa? Hanya alif. Maka di 29 ini kita membunyikan 28. Yuk pelan-pelan I sampai Z dulu. Pelan-pelan aja, slow motion. 1, 2, 3. Udah mulai kolaps. Ulang lagi ya, sampai Z dulu. Masih kasroh. 1, 2, 3. I, B, T, V. Oke, sebagian sudah ada yang mulai lip sync. Oh, terbaik. Yo, Z sampai Y. 1, 2, 3. Z dulu. Loh. Pecah koalisi. Enggak akurat. Ulang dari Z. 1, 3. Z, C, She, C, B.